Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dari ayat tersebut kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala jangan merasa khawatir, risau atas rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah sediakan. Karena banyak orang itu hidup di dunia ini, kemudian dia itu takut kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jamin pada dasarnya. Makanya ketika kita menakuti hal seperti itu, takutnya kita tidaklah mendasar, takutnya kita itu tidaklah pantas. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah berjanji, pasti semua itu akan terjadi. Dari ayat tersebut kita diingatkan, kemudian kita jangan banyak beralasan. Kenapa? Ya karena banyak kan orang ketika dia itu hidup di dunianya, dia itu selalu kecil hati, seolah-olah hidup itu tiada harapan, bahkan dia berputus asa. Dia mengukur dirinya, saya hanya lulusan SD, saya nggak sekolah. Dia SD gak enak ya, kemudian dia pangkatnya tinggi, kerjaannya ya jelas. Nah kalau kita lulus saja enggak, kadang seperti itu. Kemudian juga kita beralasan, saya mau bekerja, murat-murat banting tulang, berat sekali. Kalau dia mah enak kan, manajer, tinggal dekat ya, dicakul kecil, slep di kantong, tanda tangan bulan juta, tanda tangan dilihat. Nah, seperti itu biasanya. Kadang kita itu berpikir saya tidak bisa apa-apa, sehingga apa? Membuat dia itu patah semangat, putus harapan, kemudian jadilah orang-orang ya maaf, malas, jadi pengangguran. Nah, padahal ketika kita itu beralasan seperti itu akan terpatahkan bila mana kita melihat apa? Apabila kita melihat misal ada di masjid kita itu ada hewan yang namanya apa? Hinggap di dinding itu, cicak. Nah, ketika cicak itu ya lagi berada di atas dinding, dia mencari makanan. Makanannya apa? Makanannya serangga, nyamuk. Kalau kita pikir pakai rasional, yang namanya cicak itu ya tidak bisa terbang. Tapi kenapa dia itu bisa mendapatkan makanan, yaitu berupa nyamuk yang bisa terbang? Kalau seandainya itu istilahnya adil, ya cicak harus bisa terbang. Tapi karena berkat dia, keuletannya, kesabarannya, dia itu tunggu, dia merayap, apa, langsung kena, dapat rezekinya. Itu cicak. Ya. Kemudian saya itu berharap dibandingkan dengan orang di sana enak, dia mah kerja ringan, gaji banyak. Kalau seandainya beralasan seperti itu, kita juga terpatahkan dengan adanya apa? Nyamuk. Nyamuk perhatikan. Nyamuk itu ketika mencari rezeki, taruhannya apa? Nyawa. Itu nyamuk. Makanya kita itu jangan putus harapan, jangan putus asa. Yang penting apa? Tadi yang kemarin 4 unsurnya, duit diterapkan, doa, terus usahanya, ya terus kita jalankan, istiqomah, terus menerus istiqomah ya. Kemudian baru kita tawakal. Timbul pertanyaan keterkaitan dengan tawakal pada malam hari ini.
Amal mahiru fala yajuzu qu'uduhu an maksibil iyalihi mutawakilan. Ada orang yang berumah tangga, yang mempunyai tanggungan keluarga, ada anak, ada istri, ada mungkin saudara, ada orang tua dan lain sebagainya yang kita tanggung. Fala yajuzu qu'uduhu, maka tidak diperbolehkan dia itu duduk diam saja, daripada usahanya itu diam saja. Karena apa ya? Penghasilan kita itu nanti akan diperuntukkan untuk keluarga tercinta kita. Nah, maka daripada itu, ada pun kata dalam kitab di sini, orang-orang yang berkeluarga, artinya itu kita punya tanggungan, tidak boleh duduk manis. Karena apa? Kita menanggung keluarga kita. Janganlah kita menjadikan alasan malas dengan dalil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awas, antara malas dengan tawakal beda. Nah, makanya kita akan ketahui apa itu tawakal yang benar. Yang namanya tawakal, kemudian kita berusaha. Ketika ditanya lebih utama bertawakal apa berusaha? Jawabannya bertawakal. Ada yang tawakal, ada yang berusaha tidak? Yang lebih utama usaha. Usaha, tawakal. Apa? Ya usaha, ya tawakal. Ya tawakal, ya usaha. Nah, makanya di sini ada sudut pandang daripada para ulama supaya itu kita tidak istilahnya sempit dalam pandangan kita dan tidak salah paham di dalam memahami makna tawakal yang sebenarnya. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama, utama tawakal atau usaha atau bagaimana? Nah, jawaban yang pertama seperti pas tadi ada tawakal lebih utama. Kenapa? Karena yang namanya tawakal itu merupakan sebuah daripada ahwal. Ahwal itu artinya tingkah laku yang berkaitan dengan batin kita, dengan hati kita, seperti ketentraman ataupun kedamaian yang dipraktekkan oleh para nabi, para sahabat dan orang-orang tasawuf. Nah, makanya tawakal lebih utama kata mereka. Cuma ingat, tawakal mereka itu wajib karena ada syaratnya. Karena di dalam kitab ini dinyatakan bahwasanya man nawwarallahu basiratahu, dan siapa orangnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri cahaya di dalam hatinya, karena hatinya sudah hidup, hatinya sudah bercahaya hingga dia itu sanggup bertawajuh menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah dan berlama-lama, tidak terasa capek. Ketika dia bertawajuh kepada Allah, itu syarat yang pertama, tidak pernah letih dia itu ketika bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia itu tidak pernah pusing bila mana tidak punya uang. Artinya ketika dia tidak punya duit, nggak ada masalah. Nggak punya kendaraan, no problem. Nah, makanya ketika ada model orang yang seperti itu, ya, maka karena dengan ibadahnya itu akan menetapkan dirinya, akan memantapkan dirinya, maka dia itu tawakal lebih utama. Adapun kalau masalah jalan makan dan minum sudah kemarin dicontohkan, orang yang pasrahnya luar biasa didatangkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki makan minumnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang pertama, kemudian yang kedua jasad, artinya apa? Berusaha itu lebih utama. Kata ulama, kenapa? Karena banyak orang bisa kafir sebab fakir. Ya.
Gitu. Banyak di situ orang itu ya bisa kafir karena fakir. Maka daripada itu kita harus hafal, kita harus berjuang untuk kita, untuk keluarga kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi Isa bekerja keras dengan apa mencari dedaunan. Nabi Daud juga sama di sana bekerja keras. Nabi kita Muhammad pun begitu, yang mencontohkan supaya apa? Ada kewajiban untuk berusaha. Cuma ada syarat ketika kita berusaha supaya benar. Selain daripada usaha kita itu adalah halal. Apa syaratnya? Syaratnya ingat, yang pertama itu kita ketika berusaha bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Karena di situ ketika kita menumpuk harta, al-haakumut takasur, celaka kita. Bahkan di dalam syair Jawa dinyatakan, sopang balik dunia kongkong mesti rusake, sopang balik dunia kongkong mesti rusake, yang orang bandane pasti rusak agamane. Rusak kalau seandainya kita itu mencari dunia itu untuk menumpuk-numpuk harta sehingga lupa daratan, lupa lautan, rusak agama kita, kemudian juga rusak daripada harta kita. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Janganlah kita itu berusaha untuk menarik rezeki yang ada. Hilangkan seperti itu. Kenapa? Ketika kita ya melakukan usaha kemudian karena menarik rezeki yang ada, karena ingat yang namanya kita berusaha tidak 100% kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian bagaimana? Ya udah kita ikuti sunnah Rasulullah SAW saja. Dengan apa? Walbahu min fadlillah. Yang penting kita berusaha. Kalau seandainya kita itu berusahanya ya untuk menumpuk-numpuk harta, ingat, karena begitu kita akan rusak. Kalau kita karena ingin mendapatkan rezeki, ingat ketika kita berusaha sampai istilah kata mati-matian, kalau seandainya belum dapat, ya belum dapat. Nah, maka daripada itu sudah kita berusaha saja, bertahun fadillah, ya, berusaha mencari daripada apa-apa yang sudah ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir, kita itu lebih utama tawakal atau kita itu usaha. Nah, itu dijawab sama ulama. Dan yang paling yang kita itu diperhatikan di nomor 3 ini ya. Jika kita itu memilih tawakal, apa kita milih usaha? Nah, di situ nanti kita perhatikan syaratnya juga. Nah, bila mana kita itu ya, menjadi orang yang termasuk ya tawakal lebih utama, yang pertama itu ketika kita meninggalkan usaha kita akan menuju kepada ketaatan, itu yang pertama. Kemudian juga saat kita usahanya itu mentok terus. Usaha ini mentok, usaha itu mentok terus, tekor, ya, susah usahanya. Kemudian apa? Ketika dia itu usahanya itu selalu mentok, dia itu tidak melampaui dirinya, tidak melampaui batas dari dirinya. Artinya apa? Dia tidak mencuri, dia tidak meminta-minta, apalagi berputus asa sampai bunuh diri. Maka kita itu diwajibkan memilih tawakal. Karena orang yang seperti itu pasti sanggup sabar dia menerima sesuatu yang pahit sekalipun. Kemudian juga latihnya, hatinya akan terlatih dengan keadaan seperti itu. Itu syarat ketika orang itu memilih tawakal lebih utama. Nah, yang kedua itu ya, memilih daripada berusaha itu lebih utama. Kata Imam Al-Ghazali, jika hatinya itu sering galau, sering susah, kemudian emosi, marah, karena apa?
karena sulitnya rezeki. Nah, itu tanda bahwasanya kita itu harus tipe orang yang selalu bekerja keras. Kemudian dia itu ketika tidak mempunyai harta ataupun dunia, ya, katakanlah uang atau cicis lah gitu, dia itu bisa melampaui batas, bisa mencuri mungkin, bisa merampok, bisa meminta-minta, bahkan bisa nanti dia itu bunuh diri. Maka orang yang tipe seperti itu adalah orang yang tipe kasat atau berusaha keras. Nah, maka daripada itu yuk kita sama-sama perhatikan antara usaha dan tawakal tadi, manakah ya orang yang lebih utama di sisi Allah? Ya, semuanya itu utama. Tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan peran kepada kita. Kalau peran kita adalah orang yang berusaha, lakukan perannya dengan baik. Kalau seandainya kita perannya orang yang istilahnya itu bertawakal, ya, memantapkan terus ibadah dan zikirnya, silahkan ya dilakukan. Karena itu pun akan menjadi sama. Jangan sampai kita ketukar-tukar. Wah, jangan kecekan, jangan laju kita sebagai rezeki iya, hilang ya, terus pengalir sehingga apa? Sehingga ini karena usaha perempuan, sehingga usaha kerja, ya, karena dua karyawan dadakan buku jubah, buku beruntung, buku sorba, usaha milik kasih baik, supaya apa? Supaya mau kekayaan. Ada ya, salah. Tinggal apa? Tinggal kita mantapkan saja usahanya, karena dengan jalan seperti itu juga kita akan sama nanti derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, asal dengan kedudukan atau dunia yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, sikap kita itu harus sebagaimana apa yang sudah dicontohkan di dalam agama kita, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab.